Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu sehat. Kita selalu berusaha untuk selalu sehat. Baik, kita lanjutkan proses belajar kita untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang menilik ternak. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menduga umur dari ternak. Ternaknya adalah ternak kambing atau ternak domba. Tentu Anda bertanya, mengapa kita harus menduga? Bukankah lebih mudah bila kita bertanya langsung pada peternaknya atau kita melihat catatan recording dari kelahiran si ternaknya? Kita lihat apa alasan kenapa kita diharapkan memiliki kemampuan untuk menduga umur ternak. Kita mulai. Sebelum memulai mempelajari bagaimana cara menafsir umur, kita pelajari dulu tentang apa tujuan dari menafsir umur. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi pertumbuhan, dan ternyata pertumbuhan ini selalu dihubungkan dengan umur. Sebagai contoh misalnya, ternak muda pertumbuhannya tentu lebih cepat dibandingkan pada saat ternak tersebut sudah dewasa. Nah, pada saat ada ternak yang umurnya muda, tapi dia ternyata setelah dievaluasi pertumbuhannya ternyata tidak sepesat teman-teman yang lain. Jadi kita kembali harus melihat apakah umurnya memang benar masih muda atau dia memang sebenarnya sudah tua, jadi pertumbuhannya kurang cepat. Tapi bila setelah Anda periksa umurnya, baik secara umur yang real atau melalui umur pendugaan, ternyata umurnya masih muda. Kemudian kondisinya kenyataannya adalah pertumbuhannya kurang cepat, cenderung lambat. Anda tentu bisa mengevaluasi bahwa kemungkinan ada penyebab dari lingkungan, misalnya pakannya kurang mencukupi sehingga pertumbuhannya kurang baik, atau bisa juga dari faktor genetik. Apakah ternak tersebut tidak memiliki gen yang berupa sifat pertumbuhan yang kurang baik yang diturunkan dari orang tetuanya misalnya. Nah, itu salah satu fungsi kita mengetahui umur adalah untuk mengevaluasi pertumbuhan. Yang kedua, fungsinya kita atau tujuannya menafsir umur adalah untuk bisa digunakan pada saat kita mengambil kebijakan saat penyapihan, saat perkawinan, atau saat pergantian induk atau pejantan. Jadi pada saat kita melakukan proses breeding. Misalnya kita menafsir umur ternak untuk kegiatan menentukan kebijakan penyapihan. Jadi kita bisa mengetahui pada umur berapa ternak itu akan kita sapih misalnya, atau pada umur berapa kita bisa menafsir ternak tersebut sudah umur 2 tahun, artinya sudah bisa dikawinkan misalnya seperti itu. Atau pada saat Anda ingin mengganti induk atau pejantan, pada saat Anda mengerti bagaimana cara menafsir umur, jadi setelah umur itu diketahui ternyata sudah lewat dari umur produktifnya, mari kita ganti, artinya replacement, ya. Itu salah satu tujuan kenapa kita menafsir umur. Yang lain sama untuk memilih calon bibit atau calon bakalan. Jadi jangan sampai kita tidak tahu umurnya, kemudian kita tidak bisa juga menafsir umurnya, kemudian ternyata ternak tersebut sudah terlalu tua untuk dijadikan calon bibit misalnya. Jadi akan terjadi suatu hal yang fatal. Yang lain lagi, kenapa kita harus menafsir umur? Pada saat kita akan melakukan seleksi dan culling, sama dihubungkan dengan untuk menyiapkan calon bibit, atau culling pada saat kita akan mengganti induk, atau pada saat ada ternak yang sudah kurang produktif. Jadi meskipun belum tua tapi sudah tidak produktif, kita lihat umurnya masih relatif muda, masih bisa berproduksi lebih bagus, tapi ternyata kondisi pertumbuhannya misalnya atau produktivitasnya tidak terlalu bagus. Lebih baik kita cepat culling.
ya, disesuaikan dengan umurnya. Karena nanti kalau kita pelihara terus-menerus sedangkan ternaknya masih cukup muda, pertumbuhan kurang bagus, kita akan percuma membuang uang untuk pemeliharaan, untuk pakan dan lain-lain. Yang lainnya untuk saat digunakan saat kita melakukan berbagai manajemen, misalnya kastrasi atau pemotongan ekor, itu kita harus tahu umur dari ternaknya, apakah sudah tepat kita melakukan kegiatan kastrasi, apakah tidak terlalu muda misalnya, atau misalnya sudah terlalu tua untuk dikastrasi, jadi sebenarnya sudah tidak cocok lagi karena dia sudah banyak menghasilkan turunan, baru kita mau kastrasi. Artinya karena kita tidak tahu umurnya misalnya, ya, itu salah satu ilustrasinya. Kemudian menafsir umur ternak juga sangat berfungsi pada saat pemberian pakan, gitu ya. Jadi pada saat tentu ternak muda dan ternak tua, jumlah kuantitas pakan yang akan dikonsumsi atau harus dikonsumsi oleh mereka tentu berbeda. Yang lain adalah untuk mencegah pemalsuan. Jadi istilahnya untuk tujuan preventif. Misalnya ini saya ambil contoh dari ternak sapi ya. Pada ternak sapi misalnya, pada ternak sapi betina itu umur ternak bisa diduga melalui lingkar tanduknya. Jadi pada tanduk ada lingkar-lingkarnya, ada seperti cincin yang melingkar. Nah, dari cincin itu kita bisa duga berapa umur ternak berdasarkan berapa kali dia melahirkan. Kenapa? Karena pada saat satu kali dia dalam keadaan bunting tentu Anda tahu banyak nutrisi yang terserap atau harus dibagi untuk pertumbuhan janinnya. Artinya untuk pertumbuhan diri dari si induk itu sendiri agak berkurang. Nah, itu tercermin pada terjadilah satu lingkar cincin pada tanduk. Jadi kalau misalnya beranak satu kali, berarti cincinnya terbentuk satu kali. Beranak satu kali kita bisa duga pada umur berapa dia sapi betina itu misalnya pertama kali melahirkan. Katakanlah dikawinkan umur 2 tahun, kemudian dikawinkan umur 2 tahun, kemudian hamil, bunting 9 bulan. Katakanlah umur 3 tahun melahirkan pertama kali. Berarti saat umur 3 tahun ada satu cincin tanduknya. Kalau dianalogikan, misalnya diasumsikan tiap tahun bunting, berarti kalau cincinnya 2 berarti umurnya sudah 4 tahun. Seperti itu. Atau ada juga rumus yang menggunakan rumusnya N+2. Jadi cincinnya ada berapa? Jadi cincinnya ada 1, berarti 1+2 berarti umur 3 tahun. Seperti itu. Ya, itu pada sapi. Tapi pada kambing nampaknya tidak seperti itu. Pada domba juga tidak seperti itu. Tapi intinya menafsir umur ternak secara umum itu bisa untuk mencegah pemalsuan. Dan terakhir, tentu menafsir umur ternak itu sangat berfungsi untuk melengkapi recording atau pencatatan. Di saat kita tidak tahu kapan ternak itu lahir misalnya, dan kita memerlukan informasi tentang umur, berarti kita harus menduga umur tersebut untuk melengkapi recording kita atau catatan kita. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menentukan umur ternak? Macam-macam. Ada yang melalui tingkah laku, melalui wawancara peternaknya, ada melalui melihat bulunya, melihat giginya, melalui recording catatan dari peternaknya, melalui kondisi tanduk, kondisi tali pusar, dan lain-lain. Ini secara umum. Jadi tidak hanya pada domba dan kambing, tapi secara umum bisa digunakan. Dari beberapa cara ini, tentu yang paling akurat adalah recording, karena ini dicatat langsung oleh peternaknya sejak ternak itu lahir. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia masih sangat banyak ternak yang tidak melakukan recording dengan rutin dan benar. Jadi kadangkala umur ternak itu tidak berdasarkan catatan yang sebenarnya, hanya berdasarkan ingatan misalnya. Tentu Anda bisa
bisa coba pengalaman ini. Pergilah ke peternak, kemudian tanyalah berapa umur dari ternak bata. Tentu peternak tidak langsung membuka catatan atau melihat buku recordingnya, atau biasanya mereka mengingat dengan pada saat bla 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 seperti itu ya. Jadi agak sulit untuk menentukan recording umur ternak dengan pasti di Indonesia. Tapi itu yang harus Anda selalu cobakan, sebarluaskan informasi ini. Kepentingan recording itu sangat tinggi di dunia peternakan. Nah, tadi saya sampaikan recording itu yang paling akurat. Recording itu merupakan catatan. Catatan apa saja yang biasa ditulis pada buku recording adalah tanggal lahir dari ternaknya, bagaimana keturunan atau silsilahnya, siapa pejantannya, siapa induknya, bahkan sampai nenek dan kakeknya, gitu ya. Pada video yang sebelumnya saya sudah sampaikan waktu kita membahas tentang ultrasound, itu ada bahwa kalau di Jepang itu sampai tetua yang ke sekian itu masih ada catatannya ya. Jadi diketahui siapa orang tuanya, bapak dan ibunya, diketahui siapa bapak dan ibu dari bapak, siapa bapak dan ibu dari ibu, dan seterusnya. Kemudian ada catatan berat lahir, ada catatan bangsa ternak itu apa, jenis kelahirannya apa, kelahiran tunggal atau kelahiran kembar misalnya, nama peternak dan lain-lain. Itu biasa dituliskan dalam buku recording ya. Kemudian tadi sudah disampaikan cara yang terakurat untuk menentukan umur ternak adalah recording, catatan dari tanggal lahir. Nah, namun bila peternak atau kita tidak mempunyai catatan dari awal, kita bisa mengetahui umur ternak melalui pendugaan jumlah gigi seri. Gigi seri terbagi, ada gigi seri susu, ada gigi seri permanen. Sekarang kita pelajari bagaimana cara menduga umur ternak melalui pendugaan jumlah gigi seri ya. Kita lanjutkan dulu membahas sedikit tentang cara pendugaan tingkah laku, itu melalui pendugaan umur melalui tingkah laku. Jadi ini agak kurang detail, tapi bisa digunakan. Misalnya bila ternaknya muda dan terlihat sehat, nah tentu tingkah lakunya lincah. Jadi kalau kita melihat ternak ada yang lincah nih, jadi kita bisa asumsikan mungkin dia cenderung masih muda umurnya dan dia sehat. Tapi kalau misalnya terlihat dia loyo, kurang sehat atau lambat misalnya pergerakannya, jadi kita bisa duga mungkin dia ternak itu sudah agak tua atau tidak tua namun kurang sehat. Jadi bisa pendugaan umur dari tingkah laku. Namun tadi saya sampaikan kurang begitu akurat. Kemudian dari tanduk, ini yang tadi saya sampaikan juga sedikit. Jadi lihatlah cincin tanduknya. Dari cincin tanduk itu ada lekukan tanduk yang terlihat nyata. Nah, namun untuk menentukan berapa jumlah cincin tanduk dari melihat lekukan tanduk itu kadangkala agak sukar, agak sulit bagi kita yang belum terbiasa. Jadi membutuhkan pengalaman ya untuk menentukan di mana sih batasan cincin yang ke satu dengan cincin yang kedua, seperti itu. Nah, kenapa terjadi cincin tanduk itu? Tadi saya sudah sampaikan bisa terjadi karena pengaruh pakan. Pengaruh pakan pada saat induk itu bunting, bisa juga pengaruh karena musim misalnya, tapi rata-rata kalau pada betina itu karena pengaruh kebuntingan. Tapi kalau pada jantan bisa terjadi karena musim. Tapi rata-rata lebih condong melihat cincin tanduk itu pada ternak betina, terutama sapi ya, sapi betina. Ini salah satu pedoman untuk menentukan umur melalui tanduk dan cincin tanduknya, tapi pada sapi. Jadi silakan dilihat ini ya, ini hanya pada sapi ya.
Jadi terlihat kalau ada satu cincin tanduk berarti sekitar umur 3 tahun. Tadi saya sampaikan rumusnya N plus 2. Jadi N-nya 1 plus 2, 3. Jadi kalau N plus 2, N-nya 2, berarti 2 plus 2, 4, umur 4 tahun. Jadi kalau cincinnya 3, 3 tambah 2, 5. Itu rumus mudahnya, ya. Tapi Anda harus pahami juga, kadangkala ada satu bentuk mungkin bisa dibilang kecurangan. Misalnya ternaknya sudah agak tua, jadi mempunyai cincin misalnya sudah 5 misalnya cincinnya. Jadi kalau 5 itu sudah 7 tahun. Kemudian ada seorang peternak yang memiliki ternak sudah berumur 7 tahun ternaknya, kemudian ia ingin dihargai ternak muda. Jadi kalau ternak tua kan biasanya umurnya harganya agak lebih turun ya dibanding ternak muda. Jadi biasanya juga ada salah satu bentuk kecurangan itu dikikis ya, kayak sedikit diamplas supaya hilang sedikit si cincinnya. Itu kadangkala bisa dilakukan ya, jadi Anda juga harus fasih juga. Nah, ini ada satu hasil penelitian di Afrika. Jadi ternyata bukan dalam artian umur 0 sampai 6 bulan itu pasti umur panjang tanduknya ya, panjang tanduknya sekian. Jadi ini yang diukur adalah panjang tanduk. Jadi ini hasil penelitian dari peneliti yang melihat hubungan antara umur dengan panjang tubuh, umur dengan panjang tanduk ya, pada jantan dan pada betina. Jadi katanya hasil penelitian mereka menggunakan kambing Sahelian, kambing Sahel ya. Jadi pada umur di bawah 6 bulan panjang tanduknya rata-rata untuk jantan 3,65, sedangkan pada betina lebih pendek sedikit 3,1. Pada umur setengah tahun sampai 1 tahun itu ini ternaknya berbeda ya, jadi tidak diikuti pertumbuhannya, tapi ini ternaknya berbeda, makanya terlihat lebih rendah, lebih rendah ya, lebih kecil nilainya dibanding yang umur yang lebih muda. Oke, seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi satu ide penelitian. Siapa tahu Anda berminat untuk meneliti, mengumpulkan data ternak kambing dan diukur panjang tanduknya, dihubungkan dengan umurnya, seperti itu ya. Kemudian cara lain dari tali pusar. Tali pusar juga bisa digunakan untuk menentukan umur, tapi ini juga tidak terlalu detail dan hanya berkisar sampai sekitar umur 1 minggu. Jadi kita lihat dari tanggal lahirnya, kita bisa tarik mundur dari kondisi itu, kita tarik mundur untuk menentukan hari atau tanggal lahir. Katakanlah pada saat baru lahir, tentu kondisi pusarnya masih basah dan tidak berbulu. Jadi bila kita tidak tahu umur pasti dari ternak itu, kemudian kita cek pusarnya masih basah dan tidak berbulu, jadi kita bisa asumsikan ternak ini baru lahir. Seperti itu maksudnya. Kemudian bila kita raba tali pusarnya terasa lunak, berarti kita bisa asumsikan kira-kira ternak itu berumur 3 hari. Kemudian bila tali pusar sudah mulai mengering, jadi kita lihat sudah mulai seperti tali kering warna kecoklatan gitu ya, kira-kira umurnya sudah 4 sampai 5 hari. Dan bila tali pusar sudah lepas dan mulai tumbuh bulu pada tali pusar, jadi kita asumsikan itu sekitar umur 7 hari. Jadi pendugaan umur menggunakan tali pusar hanya berkisar sampai umur 1 minggu saja ya. Selanjutnya, kapan waktu yang penting untuk memperkirakan umur kambing atau domba? Itu adalah pada saat kita memilih hewan untuk kita sembelih. Jadi jangan sampai salah, kita ingin menyembelih hewan yang masih muda, misalnya ternak yang masih muda, ternyata karena kita tidak tahu umurnya, yang kita sembelih yang sudah tua, jadi alot dagingnya.
Kemudian pada saat kita memilih ternak bibit, itu juga jangan sampai salah. Tadi disampaikan bahwa kalau ternak bibit itu sebaiknya ternak yang masih muda. Kenapa? Supaya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi sebelum dia menjadi pejantan atau induk. Kemudian saat yang lain adalah saat kita akan menseleksi dan mengeluarkan atau mengkaling. Siapa yang dikeluarkan? Pejantan dan induk yang sudah tua. Jadi kita harus tahu umurnya, ya, umurnya pada saat kita akan menyeleksi dan mengeluarkan mereka. Nah, pengetahuan menduga umur dan gigi itu penting. Kenapa? Dihubungkan dengan nanti karkas ternak. Jadi kalau kita tidak tahu umurnya berapa dan kita tidak bisa menduga umur melalui gigi misalnya, kita akan salah menduga, dan ternyata pada saat kita sudah sembelih terlihat, wah, ini ternak tua. Kenapa? Karena semakin tua umur ternak, ternyata warna dagingnya juga semakin gelap, dan tadi saya bilang semakin alot, makin kurang keempukannya, ya. Nah, jadi jangan lupa saat Anda membeli ternak, domba, kambing, atau mungkin sapi, periksa dulu giginya. Supaya apa? Supaya Anda punya gambaran tentang berapa umur mereka. Apakah Anda ingin membeli ternak tua atau Anda ingin membeli ternak muda misalnya. Kemudian Anda bisa tahu, setelah Anda memeriksa gigi, Anda bisa tahu dari ukuran rahangnya. Katanya kalau ternak muda itu ukuran rahangnya lebih kecil dari ternak dewasa. Oleh karena rahangnya masih kecil, makanya jumlah gigi susunya juga lebih sedikit dari gigi permanen. Jadi kalau terlihat rahangnya masih kecil, kita bisa asumsikan ini ternak masih muda. Dilihat dari jumlah giginya, oh masih gigi susu. Gigi susu artinya bentuknya juga masih kecil-kecil. Jadi makanya rahangnya agak kecil. Pada saat dia sudah mulai dewasa, karena gigi permanen lebih besar ukurannya dari gigi susu, tentu rahangnya juga ikut membesar, ya. Nah, ini ternyata gigi susu atau deciduous teeth atau baby teeth itu lebih kecil ukurannya dan lebih putih dari gigi permanen. Mungkin bisa Anda bandingkan pada gigi manusia juga seperti itu. Silakan bandingkan gigi anak yang masih TK misalnya, yang belum berganti, dengan gigi Anda sekarang, ya, baik ukurannya dan warnanya. Itu juga akan berpengaruh pada ukuran rahang Anda. Kita lihat di sini, ini adalah tengkorak dari domba, dan sama kambing juga hampir sama. Intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah jumlah gigi susu, ya, gigi susu atau temporary teeth atau baby teeth tadi atau deciduous teeth itu pada domba dan kambing itu ada 20. 20 ini tersebar pada rahang atas dan rahang bawah. Namun khasnya pada kambing dan domba adalah tidak ada gigi pada rahang atas. Jadi rahang atas berubah menjadi suatu kondisi yang disebut dengan dental pad. Dental pad ini cukup kuat, seperti gusi penampakannya, tapi dia cukup kuat, ya, dental pad. Jadi gigi seri hanya ada pada rahang bawah. Jadi gigi seri atau incisors atau disebut juga front teeth itu ada di rahang bawah saja. Kemudian di sini ada celah yang tidak ada giginya. Baru di posisi yang agak ke belakang ini baru ada yang disebut gigi molar atau gigi geraham. Ada geraham bawah, ada geraham atas, ya. Jadi molar itu disebut back teeth dan incisors atau gigi seri itu disebut front teeth. Tolong jangan dilupakan bahwa tidak ada gigi seri di bagian rahang atas. Dan setelah anak kambing itu dewasa atau anak domba dewasa, mereka akan memiliki 32 buah gigi permanen atau gigi tetap, ya. Jadi jumlahnya jadi bertambah, makanya tadi disebutkan rahangnya juga makin besar. Kita lihat sekarang gigi
terbagi menjadi penampak. Gigi terbagi menjadi gigi susu dan gigi tetap. Tadi sudah disampaikan, gigi susu atau disebut juga temporary teeth atau milk teeth. Kemudian gigi tetap itu permanent teeth atau adult teeth. Nah, giginya sendiri, gigi itu mempunyai beberapa fungsi. Kita lihat dulu sekarang jenis-jenis giginya apa saja. Yang pertama ada gigi taring atau dentist canini. Kemudian ada gigi seri atau incisors, ya, incisivi, dentist incisivi. Kemudian ada gigi geraham, ya, atau molar. Nah, geraham terbagi dua, ada gigi geraham depan atau dentist premolaris dan gigi geraham belakang atau dentist molaris, ya. Gigi seri sendiri mempunyai fungsi, tadi kita sedang bicara tentang fungsi. Fungsinya adalah dia bisa untuk menggigit, dia bisa untuk memotong, dia bisa untuk memegang, ya. Kemudian gigi geraham itu fungsinya tidak menggigit, tidak memotong, tidak memegang, tapi dia untuk mengunyah dan menggiling. Jadi tiap gigi mempunyai fungsi masing-masing. Oke. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan kambing memiliki dua jenis gigi selama dia hidup, ada gigi susu dan gigi permanen. Dan gigi susu itu akan berganti secara bertahap. Gigi permanen itu ukurannya lebih besar dari gigi susu, ya, dan jumlahnya juga lebih banyak dari gigi susu. Pendugaan gigi yang bisa kita lakukan pada kuda dan pada berbagai ruminansia itu didasarkan pada penampilan gigi seri pada rahang bawah. Biasanya terpusat pada penampilan gigi seri. Apakah bisa menggunakan gigi geraham? Bisa, tapi Anda bisa bayangkan agak sulit di bagian belakang. Tapi ada patokan yang digunakan menggunakan gigi geraham, tapi pada umumnya menggunakan gigi seri. Nah, kambing itu hanya memiliki gigi seri depan pada rahang bawah. Tadi sudah disampaikan, karena rahang atasnya tidak ada gigi, tapi dia berbentuk dental pad. Kita coba bandingkan antara gigi seri temporer atau gigi seri susu dengan gigi seri tetap atau gigi seri permanen. Pada gigi seri temporer umumnya bentuknya lebih kecil dan dia bisa berganti dan warnanya lebih putih. Mahkota giginya lebih kecil dibandingkan gigi seri tetap. Sekarang kita bandingkan gigi seri tetap dengan gigi seri temporer. Ini gigi susu, ya. Ini gigi seri tetap. Yang tetap tentu bentuknya lebih besar dan lebih lebar. Kemudian tidak ada lagi pergantian, sekali dia lepas tanggal tidak ada lagi gantinya. Tapi kalau gigi susu satu kali tanggal ada tumbuh gigi baru. Warnanya lebih kekuningan. Kenapa? Tentu karena waktu penggunaannya lebih lama. Kalau ini sebentar, mungkin sekitar umur 1 sampai 4 tahun itu hanya penggunaan gigi seri temporer. Tapi gigi seri permanen dia sampai mati menggunakan gigi seri permanen. Dan bagian mahkotanya itu seperti sekop dan bentuknya lebih besar. Tadi disampaikan juga ada 20 buah gigi susu atau temporary teeth. Kemudian untuk permanennya itu 32 buah. Dan Anda bisa lihat pada saat domba dan kambingnya dia sudah dewasa atau mature. Dan kembali diingatkan, ada 4 pasang atau 8 buah gigi seri atau incisor teeth itu hanya ada pada rahang bawah atau diistilahkan lower jaw. Tidak ada gigi seri pada rahang atas atau upper incisor, upper up incisor. Gigi seri, tidak ada gigi seri pada rahang atas. Ini yang disebut tadi dental pad atau cartilaginous dental pad. Itu hanya ada pada rahang atas atau upper jaw. Dan ingat, pada domba, mungkin masih ingat mata kuliah pengantar ilmu peternakan bahwa pada domba bibir atasnya atau split upper lipnya cukup fleksibel atau dia cukup mobile. Jadi mobile lips, ya.
Nah, ini yang disebut dengan dental pad. Gigi seri hanya ada pada rahang bawah, dan pada rahang atas tidak ada gigi seri, tapi ada bantalan yang agak keras, cartilaginous dari dental pad. Sekarang kita lihat gigi seri itu memiliki akar, memiliki leher, dan memiliki tajuk atau mahkota gigi. Jadi dari satu penampang gigi kita bisa melihat yang mana akarnya, itu yang tertanam di dalam gusi, kemudian sambungan pas perbatasan gusi itu adalah leher gigi, dan yang muncul di atas permukaan gusi itu adalah tajuk atau mahkota gigi. Nah, gigi seri sendiri dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri dalam, atau kita istilahkan dengan I1, kemudian gigi tengah dalam, gigi seri tengah dalam atau I2, gigi seri tengah luar atau I3, dan gigi seri sudut atau I4. Jadi kita kadang-kadang tidak lagi mengucapkan gigi dalam, gigi tengah dalam, gigi tengah luar, gigi sudut, tapi kita hanya mengucapkan I1, I2, I3, dan I4. Seperti itu, ya. Nah, bila ada semua, sudah terlihat semua, jadi kita bisa duga kira-kira ternak itu berumur sekitar 1 bulan, baik pada domba maupun pada kambing. Nah, jadi bila Anda nanti membuka mulutnya kambing, kemudian Anda melihat sudah lengkap I1, I2, I3, I4, berarti bisa diduga kambing itu berumur sekitar 1 bulan. Ini adalah rumus gigi kambing. Jadi jumlah totalnya yang sudah gigi permanen 32, kemudian terbagi menjadi, ini adalah di atas garis adalah rahang atas, kemudian yang di bawah garis adalah rahang bawah. Ini hanya setengah bagian kiri misalnya. Nanti ke sebelah sini ada lagi yang sama perhitungannya, ya. Oh, dari sini ke pinggir. Jadi ini sepotong. Jadi incisivi canini premolar molar, incisivi canini premolar molar, sama di bawahnya juga. Begitu bisa dimengerti. Jadi ini cara membacanya, insisivinya 0, tidak ada gigi seri di bagian rahang atas, di atas garis adalah rahang atas, tidak ada kanin atau gigi taring, kemudian ada 3 gigi geraham berganti atau premolaris, dan ada 3 buah gigi molar. Sama di bagian bawah juga ada 4 gigi seri, tidak ada gigi taring, ada 3 gigi premolar, dan 3 gigi molar. Ini adalah rumus gigi dari kambing dan domba. Sebenarnya perbedaan antara gigi susu dan gigi permanen. Kita bisa lihat pada gigi susu ini di atas masih 0 semua, di sini juga 0 semua sampai kanin. Tapi pada gigi susu tidak ada gigi molar, dia berhenti di molar. Sedangkan pada gigi permanen ada gigi geraham belakang, ya, molarnya. Oke. Jadi ini berjumlah 20, ini berjumlah 32. Sekarang saya perlihatkan salah satu cara yang mudah untuk membuka mulut ternak. Ini saya gambarkan pada sapi. Yang pertama, Anda pegang hidungnya, pegang dengan tangan kiri, kemudian agak diangkat ke atas. Bisa juga Anda masukkan jari Anda pada lubang hidungnya, kemudian angkat ke atas sedikit. Kemudian setelah angkat ke atas, nanti dia akan sedikit menengadah, nanti akan lidahnya Anda ambil, dirogoh dengan tangan, jadi tangan kirinya ambil, tangan kiri masuk ke dalam hidungnya, tarik ke atas sedikit. Pada saat kambing atau sapinya mendongak begitu, lidahnya akan keluar sedikit, ambil dan bawa ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Dan di saat itu Anda bisa melihat giginya. Oke. Jadi silakan lidahnya ditarik keluar sedikit, dilipat. Jadi pada saat akan terlihat giginya. Dan jangan dilepas sebelum pemeriksaan gigi selesai, ya. Pertumbuhan gigi pada domba dan kambing itu akan sangat pesat hingga umur 9 bulan, tapi dia akan berhenti pada saat umur sekitar 1,5 sampai hampir 2 tahun.
Patokan kondisi gigi itu untuk menduga umur. Yang pertama, lihatlah pertumbuhan dari gigi seri, kemudian lihatlah pertumbuhan gigi geraham, dan lihatlah gesekan gigi seri. Itu patokan untuk menduga umur. Jadi pertumbuhannya dan gesekannya. Di sini ada berbagai fase pertumbuhan gigi, kita bisa lihat. Jadi fase gigi susu adalah dari sejak lahir sampai terganti gigi baru menjadi gigi permanen. Kemudian yang disebut fase pergantian gigi itu adalah sejak awal berganti sampai selesai tumbuh sempurna gigi yang baru. Dan ada fase keausan, itu adalah pada saat gigi sudah tidak bisa berganti lagi, jadi dia sudah usang, pecah, bahkan tanggal. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhannya gigi, mulai dari tumbuh giginya, kemudian bergeser bidang asahnya, kemudian berganti. Nah, ini di sini berganti dari gigi susu menjadi gigi tetap. Kemudian setelah berganti terbentuk bintang gigi. Di sini mulai terjadi keausan. Karena dia bergeser terus, akhirnya giginya aus. Dan setelah gigi aus, terjadilah keusangan pada gigi. Ya. Kita bedakan antara gigi seri dari ternak pemamah biak dengan kuda. Ini pada sapi, domba, kambing. Di sini terlihat pada domba, kambing, dan sapi ada bidang bibir dan bidang lidah. Nah, kedua ini akan berubah menjadi bidang asah. Sedangkan pada kuda tidak terpisah hanya bidang bibir dan bidang lidah saja, tapi mereka pada kuda langsung bidang bibir, bidang lidah, dan bidang asah. Ini giginya langsung seperti lebih padat giginya, dan tapi rata bagian atasnya. Jadi diistilahkan berisi. Nanti tolong Anda perhatikan perbedaan struktur atau penampilan dari gigi sapi dengan gigi kuda, sangat berbeda. Kenapa? Karena gigi kuda memiliki lubang tajuk gigi yang cukup berisi dan bentuknya seperti pahat. Sedangkan pada sapi, domba, kambing tajuk giginya seperti pacul, ya. Jadi agak berbeda. Sedangkan gigi tetapnya itu besar dan lebar. Tadi kita sebutkan ada bidang bibir, ada bidang asah, ya. Ada bidang lidah. Yang mana yang disebut bidang bibir? Bidang bibir adalah permukaan gigi yang menghadap ke bibir, jadi yang menghadap ke arah bibir. Kemudian bidang lidah adalah permukaan gigi yang menghadap ke lidah. Kemudian bidang asah adalah bagian yang sering bergeser antara bagian mahkota gigi dengan makanan. Pada Anda mungkin Anda kalau menyikat gigi bagian belakang itu begini. Nah, itu pada saat begini itu adalah bidang asah. Jadi Anda bisa imajinasikan pada gigi seri itu tidak ada bidang asahnya, dia hanya ada bidang bibir dan bidang lidah. Tapi pada gigi geraham itu ada bidang bibir yang di dalam bagian bidang lidah, kemudian yang bagian atasnya dari permukaan gigi itu adalah bidang asah, ya. Nah, ini yang seperti pada kuda ada disebut lubang tajuk gigi. Jadi lubang pada bidang perasahan. Jadi pada gigi geraham, kita imajinasikan pada gigi Anda bagian geraham itu kalau sudah bergesek terus nanti bagian tengah gigi akan agak masuk ke dalam. Nah, itu akan lama-lama akan terjadi lubang. Itu yang disebut lubang tajuk gigi. Ada lagi satu istilah, bintang gigi. Nah, ini saya minta Anda mencari tahu apa yang disebut dengan bintang gigi, ya. Silakan cari tahu apa itu bintang gigi, dan ini dijadikan pekerjaan rumah untuk Anda. Sekarang kita lihat urutan pertumbuhan gigi pada kambing atau domba. Itu dimulai dari gigi tengah, itu tumbuh pertama. Kemudian satu sisi dari gigi tengah, kemudian terus bertumbuh hingga terjadi 4 pasang atau 8 gigi permanen, ya. Ingat bahwa istilah pergantian gigi itu menandakan umur.
yang didasarkan pada jumlah gigi susu yang telah berganti. Jadi berapa yang berganti itulah umur dari ternaknya. Misalnya berganti 2 gigi, berganti 4 gigi, berganti 6 gigi, berganti 8 gigi. Ini yang disebut I1 ganti, I2 ganti, I3 ganti, atau sudah full mouth gitu ya, full mouth. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bilang lagi gigi susu, gigi dalam ganti, gigi dalam tengah ganti, tidak seperti itu, tapi langsung 2 gigi, 4 gigi, atau istilah lainnya I1, I2, I1 ganti, I2 ganti, dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Menduga umur domba kambing didasarkan pada jumlah gigi susu yang telah berganti dengan gigi permanen. Dan variasi dugaan umur itu bisa dipengaruhi oleh, bisa dari individunya sendiri, bisa dari bangsanya, bisa dari lingkungan dan pakannya. Ini tadi cara membuka mulut ternak supaya, ini pada kambing ya, jadi kecil. Kalau kambing tidak perlu lidahnya dikeluarkan, tapi kalau pada sapi itu harus lidahnya dikeluarkan. Baik, kita akhiri dulu belajar awal kita tentang menduga umur melalui kondisi gigi. Jadi diingat, gigi seri yang menjadi patokan ya. Anda sudah belajar yang baru hari ini. Lanjutkan dan selamat belajar.